Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Yatim Nur Rahman, Iis Purnamasari, dan saya Amaliah Pandunata akan menjelaskan materi tentang statistika dan peluang. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu statistika. Statistik yaitu kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Statistika yaitu ilmu yang mempelajari dalam pengumpulan data, pengorganisasian data, menyajikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Sedangkan kumpulan dari presentasi data disebut dengan statistik. Contohnya statistik kecelakaan, statistik bursa saham, dan sebagainya. Data adalah keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk memperoleh gambaran mengenai suatu kejadian. Bentuk tunggal dari data disebut datum. Ada dua jenis data, yakni yang pertama data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan sifat suatu objek dan tidak berbentuk bilangan. Contohnya golongan darah dan pekerjaan orang tua. Yang kedua yaitu data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan dan bersifat numerik, angka atau nilai. Contohnya berat badan dan umur. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama data kuantitatif dan yang kedua data kualitatif. Data kuantitatif terbagi menjadi dua bagian, yaitu data cacahan dan data ukuran. Data cacahan atau data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara membilang, misalnya data tentang banyak anak dalam keluarga. Yang kedua yaitu data ukuran, adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur, misalnya data tentang ukuran tinggi badan murid. Yang kedua yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk bilangan. Data kualitatif berupa ciri, sifat, atau gambaran dari kualitas objek. Sebagai contoh, data baik, sedang, dan kurang. Cara untuk mengumpulkan data antara lain adalah yang pertama melakukan wawancara, mengisi lembar pertanyaan, melakukan pengamatan, atau menggunakan data yang sudah ada, misalnya rataan hitung nilai rapot. Selanjutnya yaitu mengurutkan data. Pada umumnya, data yang kamu peroleh belum tentu terurut. Untuk keperluan penyajian, data tersebut perlu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar sehingga dapat diketahui penyebarannya. Contohnya, tentukan nilai tertinggi dan terendah dari 5, 4, 7, 3, 6, 5, 8, 9, 6, dan 6. Penyelesaiannya, kita urutkan dulu nilai yang di atas agar bisa menentukan nilai yang tertinggi dan terendah. Data terurutnya 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, dan 9. Maka nilai tertingginya 9 dan nilai terendahnya 8. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah himpunan seluruh objek yang lengkap yang akan dijadikan objek penelitian. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang benar-benar akan diteliti. Contohnya, seseorang ingin mengetahui rata-rata umur siswa SMP kelas 9 di Jawa Timur. Tentukan populasi dan sampelnya. Populasinya yaitu seluruh siswa SMP kelas 9 di Jawa Timur. Sampelnya yaitu beberapa siswa SMP kelas 9 di setiap kabupaten yang dicatat umurnya. Selanjutnya, ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data dari sekelompok data
merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang dapat dipergunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut. Berikut beberapa syarat agar suatu nilai dapat disebut ukuran pemusatan, antara lain, yang pertama, dapat mewakili kumpulan data. Yang kedua, perhitungannya didasarkan pada seluruh data. Yang ketiga, perhitungannya harus objektif. Yang keempat, perhitungannya harus mudah. Ada beberapa macam nilai pemusatan, diantaranya yang pertama rata-rata atau mean, yang kedua median, dan yang ketiga modus. Rata-rata dari sekumpulan data merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sekumpulan data di mana jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Median dari sekumpulan data adalah nilai yang terletak di tengah dari sekumpulan data yang ada setelah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Sedangkan modus dari sekumpulan data adalah suatu nilai data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau suatu nilai data yang paling sering muncul. Fungsi rata-rata, median, dan modus dari sekumpulan data adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data, selain disajikan dalam bentuk diagram, tabel, dan grafik. Selanjutnya, rata-rata. Rata-rata hitung atau mean adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Nilai rata-rata hitung dapat ditulis sebagai X dan dibaca dengan X bar. Rumus rata-rata X bar sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya data. X bar sama dengan sigma n per n sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus Xn per n, di mana n tidak sama dengan 0, atau X bar sama dengan sigma ni sama dengan xi per n, di mana x adalah rata-rata min, n sama dengan banyaknya data, xn data ke n. Contoh, data nilai matematika dari 50 siswa SMP 1. Tentukan mean dari data di atas. Jawab, X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Untuk lebih mudahnya, kita itu harus mengurutkan terlebih dahulu dari nilai yang terkecil. Kemudian setelah diurutkan dari setiap masing-masing data, kita hitung berapa banyak data-data yang sama. Misalnya 25. Di sini terdapat 4 data yang bernilai 25. Dan seterusnya sampai data yang terakhir atau data yang terbesar. Setelah itu baru kita substitusikan ke dalam rumus. Sebagai berikut, rata-rata sama dengan 4 dikali 25 ditambah 4 dikali 30 ditambah 9 dikali 40 ditambah 8 dikali 60 ditambah 5 dikali 55 ditambah 8 dikali 60 ditambah 5 dikali 70 ditambah 3 dikali 75 ditambah 4 dikali 80 per 50 sama dengan 46,2. Selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Data harus terurut dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Jika banyak data ganjil, maka median adalah nilai data yang terletak tepat di tengah-tengah setelah diurutkan. Jika banyak data genap, maka median adalah nilai rata-rata dari data yang terletak di tengah. Jika jumlah data genap, maka median sama dengan xn per 2 ditambah xn plus 1 per 2 per 2. Jika jumlah data ganjil, maka median sama dengan xn ditambah xn plus 1 per 2. Contoh, dari sekumpulan data di halaman sebelumnya, tentukan nilai median data tersebut. Jawab, kita bikin tabel frekuensi seperti yang ada di sini. Berhubung data tersebut adalah data genap, maka kita akan memakai cara xn per 2 ditambah xn plus 1 per 2 per 2. Didapat
X ke 25 ditambah X 26 per 2 sama dengan 50 ditambah 55 per 2 sama dengan 52,5. Selanjutnya adalah modus. Modus dari sekumpulan data merupakan suatu nilai dari data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau suatu nilai data yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Contoh, dari sekumpulan data di halaman sebelumnya, tentukan nilai modus data tersebut. Bisa kita lihat di sini di tabel frekuensi, nilai yang sering muncul atau nilai yang terbanyak adalah 40 dengan 9. Maka 40 adalah modusnya. Ukuran pencarian data tunggal. Jangkauan suatu data. Jangkauan suatu data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jangkauan sering juga disebut dengan rentan atau range. Contoh, tentukan jangkauan data dari 3, 5, 5, 4, 6, 7, dan 9. Penyelesaian. Nilai tertinggi sama dengan 9, sedangkan nilai terendah adalah 3. Jangkauan atau range sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Jadi, 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Selanjutnya, kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Dalam menentukan letak kuartil data tunggal, kita harus melihat kondisi jumlah data terlebih dahulu. Begitu juga sama halnya dengan cara menentukan kuartil data kelompok. Kuartil itu sendiri terdiri atas 3 macam, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau median atau disebut juga dengan Q2, dan yang terakhir kuartil atas atau Q3. Contoh soal, tentukan nilai kuartil dari data berikut: 5, 6, 7, 3, 2. Penyelesaian. Karena jumlah data adalah ganjil dan tidak banyak, maka penghitungan kuartil menggunakan piramida kuartil data ganjil. Pada piramida tersebut, letak kuartil adalah sebagai berikut. 1. Kuartil 1 terletak antara data pertama dan data kedua. 2. Kuartil 2 adalah data ketiga. 3. Kuartil 3 terletak antara data keempat dan data kelima. Sebelumnya, data diurutkan terlebih dahulu menjadi sebagai berikut: 2, 3, 5, 6, 7. Kuartilnya adalah sebagai berikut. Kuartil 1 sama dengan 2 ditambah 3 per 2 sama dengan 2,5. Kuartil 2 sama dengan 5. Kuartil 3 sama dengan 6 ditambah 7 per 2 sama dengan 6,5. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Jumlah data adalah 223. Tentukan letak kuartilnya. Penyelesaiannya, jumlah data adalah ganjil dan jika N ditambah 1, hasilnya habis dibagi 4. Oleh karena itu, penentuan kuartil menggunakan kondisi pertama. Q1 sama dengan X dikali 223 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan X 56. Q2 sama dengan X dikali 2 dikali 223 plus 1 dibagi 4 sama dengan X 112. Q3 sama dengan X dikali 3 dikali 223 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan X 168. Selanjutnya, jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas Q3 dengan kuartil bawah Q1. Rumusnya, jangkauan interkuartil sama dengan kuartil atas atau Q3 dikurangi kuartil bawah Q1. Sedangkan simpangan kuartil atau QD adalah
setengah dari jangkauan interkuartil. Simpangan kuartil bisa juga disebut jangkauan semi kuartil. Rumusnya, simpangan kuartil sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurangi Q1. Selanjutnya peluang. Peluang adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Definisi peluang yaitu peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan itu dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Peluang disebut juga dengan nilai kemungkinan. Rumus mencari peluang P A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya kejadian yang mungkin terjadi, atau menyatakan nilai peluang suatu kejadian pada suatu percobaan dapat dinyatakan dengan menggunakan cara P A sama dengan NA dibagi NS. Contoh soal peluang. Pada percobaan melempar sebuah koin berisi angka dan gambar dengan sebuah dadu bermata 1-6 bersama-sama sebanyak 1 kali. Berapa peluang munculnya pasangan koin sisi gambar dan dadu mata ganjil? Jawabannya, banyaknya kejadian munculnya pasangan gambar dan mata dadu ganjil ada 3, yaitu gambar dengan dadu bermata 1, gambar dengan dadu bermata 3, dan gambar dengan dadu bermata 5. Peluang kejadian munculnya pasangan gambar dan mata dadu ganjil adalah sebanyak 3 kali. Yang terakhir, hubungan antara peluang empirik dengan peluang teoritik. Peluang empirik atau peluang eksperimental adalah kemungkinan suatu kejadian berdasarkan hasil percobaan. Misalnya, dari percobaan melempar koin sebanyak 3 kali, didapatkan hasil muncul angka 1 kali dan gambar 2 kali. Maka dari itu, rumus peluang empirik munculnya angka adalah banyak kemunculan angka dibagi banyak pelemparan koin. Sementara itu, peluang teoritik digunakan untuk memprediksi banyak kemunculan suatu kejadian pada percobaan besar tanpa benar-benar melakukan percobaan tersebut. Rumus dari peluang teoritik yaitu PE sama dengan banyak kemungkinan muncul kejadian E dibagi banyak anggota ruang sampel eksperimen. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.